Tetapi Ibu Yesus tahu situasi yang ada. Dia mengerti keadaan itu dan tidak dengan secara ada di situ. Tetapi dia tahu ada Yesus di situ. Dan yang punya inisiatif ada Ibu Yesus. Ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ini persoalannya waktu itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, membawa masalahnya kepada Yesus. Kehabisan anggur. Betapa pentingnya itu makanan atau penutup nanti kita lihat berkata, wah biasanya yang terakhir ini yang kurang enak, tetapi ini kok enak sekali. Penuh sukacita pada minum anggur, tetapi hanya anggur habis. Ibu Yesus tahu itu dan datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Mereka punya masalah. Mereka punya pergumulan. Mereka bisa kehilangan sukacita. Terus apa yang mau kita lakukan ketika dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, karena berjumpa dengan masalah, kemudian sukacita kita hendak hilang, mau dirampas sukacita kita itu. Ini fakta ketika kita menghadapi berbagai persoalan atau pergumulan, yang mau diambil dari kita adalah sukacita. Akhirnya karena persoalan pergumulan yang ada, kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, mulai masalah yang kita pikirkan, apalagi kalau persoalan itu tak kunjung tiba penyelesaiannya, kita bisa, wah ini kenapa? Secara khusus untuk kedua mempelai, ketika nanti dalam perjalanan ke depan, ini awal dalam rumah tangga, untuk sampai kepada nenek-nenek, kakek-kakek nanti begitu banyak pergumulan. Dimulai dari awal, apa yang harus dilakukan? Melihat peristiwa di Kana, mujizat yang dilakukan oleh Yesus, kebenaran firman Tuhan yang pertama. Lanjut. Yesus hadir dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Ini sangat penting. Yesus hadir dalam pernikahan. Yesus hadir dalam rumah tangga. Secara kekristenan, pernikahan yang benar adalah pernikahan di mana kedua insan, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, yang saling mencintai, saling mengasihi, berjanji di hadapan dan di hadapan jemaat, sah mereka masuk pernikahan. Laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya, artinya membangun satu rumah tangga yang baru. Waktu dia masih anak-anak bersama ayah dan ibu, tetapi ayah dan ibu telah membesarkan mereka, baik pria dan wanita tadi. Kemudian mereka akan bersama-sama membangun rumah tangga yang baru. Dan ini adalah karya Allah. Ini yang Allah mau. Dalam bimbingan kemarin saya katakan, sebagai orang tua harus siap, rela melepaskan. Sebagai anak harus siap dan rela melepaskan orang tua. Tetapi sebagai suami istri, suami tidak boleh melepaskan istri. Harus maut yang memisahkan. Amin, bapak-bapak. Amin, ibu-ibu. Ini perlu pertanyaan buat bapak-bapak, jangan sampai artinya yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dan ini karya Allah, dan Yesuslah hadir di situ. Tanpa kehadiran Yesus dalam pernikahan, maka pernikahan itu tinggal akan berantakan, penuh masalah,
dan terlalu muda nanti salah seorang dari antara mereka meninggalkan pasangannya. Ya, persoalan pergumulan membuat kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Nah, ketika Yesus hadir dalam pernikahan itu, pesta itu, di Kana itu, nah, dia memberi, ya lanjut LCD ya. Kok nggak bisa ya ini ya? Oke. Ya, memberikan jalan keluar terhadap pergumulan yang ada. Ini yang menarik. Yesus ada di sana. Ya, orang-orang tahu Yesus ada di sana. Tetapi yang menarik, Ibu Maria ada di sana. Dia tahu bahwa Yesus hadirnya di situ bisa membuat sesuatu untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Yang lain belum mengerti, memahami, ya, mempelajari, tidak tahu hal itu. Tetapi hadirnya Yesus, ya, memberikan jalan keluar atas setiap persoalan. Hal ini tidak disia-siakan oleh Ibu Maria. Mereka kehabisan anggur. Kata lain, tolonglah, buatlah sesuatu supaya mereka tetap bersukacita dalam pesta ini. Dan Yesus akhirnya buat sesuatu. Ya, bukankah Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, yang punya masalah. Mari datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kedua yang kasih ingat ini, tetap hadirkan Yesus dalam tangga kalian. Kita sekalian yang sudah berumah tangga, ya mungkin ada yang masuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jangan pernah berkata, oh kami aman-aman saja, tidak akan ada masalah. Tidak, dalam perjalanan pernikahan kita, rumah tangga kita pasti ada masalah. Artinya tidak boleh kita lepas daripada Yesus. Yesus harus hadir terus dalam hidup rumah tangga kita. Amin. Mereka kehabisan anggur. Mereka punya masalah. Mereka ada pergumulan. Mereka ada kesusahan. Datang kepada Yesus. Dan sungguh luar biasa. Ya, lanjut. Ya, sini ya. Pada hari ketiga ada perkawinan Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus hadir. Ini sangat penting. Ya. Di dalam segenap kehidupan kita, secara khusus kedua mempelai dalam rumah tangga, ini sangat penting. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita akhirnya mengambil jalan keluar yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kadang-kadang kita ini memang ya manusia yang egois. Maunya menang sendiri, suami mau menang sendiri, istri mau menang sendiri. Kalau masing-masing mau menang sendiri, maka akan berantakanlah keluarga itu. Tetapi kalau masing-masing datang kepada Yesus, mari kita datang kepada Dia, kita berserah. Allah, kami punya pergumulan Tuhan. Maka Tuhan dapat lakukan mujizat, dapat lakukan ya jalan keluar atas persoalan kita. Kebenaran yang kedua, butuhkan ketaatan terhadap perkataan Tuhan. Oh, tidak hanya datang, kemudian setelah dengar Yesus bicara, oh begitu ya, terus tidak lakukan. Kadang-kadang tidak masuk akal. Ini yang terjadi. Ya, dalam rumah tangga haruslah taat kepada perintah Tuhan. Ya. Datang kepada Tuhan, Tuhan bicara. Kita dengar tapi kita tidak. Maka ya, lanjut. Perhatikan, ini keluar yang sedikit tidak masuk. Anggur habis.
anggur habis. Tapi apa yang Yesus katakan? Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Jadi kalau orang-orang Yahudi datang ke rumah seseorang, ada pembasuhan, mereka akan cuci tangan dulu, ya cuci kaki dulu, baru masuk ke dalam. Jadi air yang seperti itu. Jadi bukan air yang uang luar biasa di depan itu, bukan. Jadi di situ tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya kayak guci begitu ya. Ada beberapa gayung, 2-3 gayung dikatakan. Untuk apa? Loh, Yesus, kita butuh anggur. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Bukan cepat beli anggur, isi terus tempayan itu dengan anggur. Tidak, isi dengan air, karena tidak ada kesempatan untuk membeli anggur. Ini pesta mulai terakhir, detik-detik terakhir. Ya, ini penutupan ini, kekurangan anggur. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Untuk apa? Kami butuh anggur. Yesus. Kenapa Yesus berkata isi dengan air? Ya. Wah, ini ada rasanya yang begitu berat melakukan firman ya. Karena kemudian pikiran kita berkata, untuk apa? Kita kan butuh anggur bukan air. Ya kalau terjadi sesuatu, kalau enggak, kita malu. Kadang-kadang keraguan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi para pelayan-pelayan itu mengikuti. Para pelayan-pelayan itu mengikuti. Ya. Di ayat 5 berkata begini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi waktu Ibu Yesus datang kepada Yesus melaporkan masalah itu, kemudian dia berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan Yesus, lakukan saja. Jangan protes. Jadi kalau firman Tuhan, perkataan Yesus nggak perlu, harus lakukan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan protes. Loh, kok firman diprotes? Ya. Kedua mau pelayan, ada firman. Jangan protes firman. Kok begini? Ya, Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan Yesus, kalian taat, lakukan. Nah, memang ketaatan inilah menghasilkan mujizat. Ketaatan akan menghasilkan mujizat karena mereka taat kepada perintah Tuhan, perintah Yesus. Ya. Lalu mereka pun membawanya. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Loh, tadi kan air yang kita isi. Kemudian dikatakan setelah kalian isi, oke, bagikan. Hai, kita bagi air. Wah, ini berat. Kan tadi air, kita tahu yang kita taruh tadi air. Tapi kan Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan Yesus, lakukan. Nah, mereka lakukan. Lalu mereka pun membawanya. Ya. Lanjut ayat 8. Ya. Lalu mereka pun membawa. Dan ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, lanjut. Ya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Ya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pelayan laki-laki. Jadi pemimpin pesta nggak tahu. Loh, dari mana? Kan tadi anggur habis. Ya, pelayan-pelayan apa yang mereka lakukan? Hanya mengikuti apa yang Yesus katakan. Tempayan-tempayan isi dengan air. Setelah isi dengan air, bagikan. Kapan terjadi perubahan itu? Perubahan itu terjadi ketika mereka taat kepada firman. Setiap kita, ketika kita
kepada firman, firman itu akan bekerja. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi firman. Amin. Konteksnya dalam rumah tangga. Jangan pernah berkata ini masalah ini nggak bisa kita selesaikan lagi. Ya pokoknya udahlah, nggak ada gunanya lagi nih. Udah hidup ini sepertinya kita akan susah terus. Sudah terlalu banyak persoalan. Ingat, Tuhan mau hidup kita hidup dalam sukacita. Datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada firman itu, datanglah firman itu. Butuhkan ketaatan. Ketika pelayan-pelayan itu melakukan sesuatu yang mustahil jadi anggur, karena mereka taat, terjadilah mujizat. Apakah mujizat itu masih ada sampai sekarang? Ya, masih berlaku. Kedua mempelai ingat, mujizat Tuhan akan menolong kalian berdua ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi pergumulan, di mana kalian berdua haruslah taat kepada firman Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Ya, tidak ada persoalan, pergumulan yang terlalu berat yang kita hadapi sehingga Tuhan tidak mampu menolong. Tidak ada sakit penyakit yang terlalu hebat sehingga kekuatan Tuhan tidak mampu menolong. Tidak. Yang diperlukan kita taat. Ya, percaya enggak dengan firman? Ya, ketika kita percaya sebagai orang beriman ini, maka firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kedua mempelai, ya rindukan itu adalah bahagia kita akan hadapi, akan ada tantangan untuk menentukan yang dua aja susah. Ya, terbelakang budaya berbeda. Yang satu kelihatannya kok keras, yang satu lembut. Satu ini sukanya pedas, yang satu ini enggak. Itu macam-macam. Tetapi apa yang persatukan oleh dua jadi satu, ya Tuhan, maka andalkan supaya berdua nanti berjalan bersama menghadapi tantangan dan pergumulan itu. Ikuti pimpinan Tuhan, ikuti firman Allah yang akan menuntun kita. Firman Tuhan katakan firman Allah itu pelita bagi kaki kita sehingga terang bagi jalan kita. Tetap taat kepada firman. Kebenaran yang ketiga, kita tahu ada masalah dalam pernikahan itu, dalam pesta itu. Tetapi masalah itu terselesaikan. Kenapa? Karena Yesus sanggup memberikan yang terbaik bagi setiap rumah tangga. Yesus sanggup memberi yang terbaik. Air berubah menjadi anggur. Ini adalah karya Allah. Dan anggur ini adalah anggur yang terbaik. Ada pengakuan mereka. Ya. Di ayat 10. Lanjut. Kita baca bersama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Baik ini. Saudara tahu dari mana anggur itu? Air. Tapi siapa yang membuat air itu menjadi anggur? Yesus. Dia sanggup. Manusia tidak akan sanggup. Ada kalanya kita tidak sanggup lagi mengatasi masalah yang terjadi dalam hidup ini. Tetapi ketika Yesus bertindak, oleh ketaatan kita atas perintahnya, maka Allah itu nyata. Perbuatan Allah itu nyata. Mujizat itu pun terjadi. Dan anggur itu, anggur yang terbaik. Biasanya yang baik duluan. Ini kan terakhir-terakhir. Kok masih ada yang baik anggur seperti ini? Padahal anggur sudah habis. Jangan pernah kita mengabaikan karya Allah dalam. Apa saya katakan begitu? Begini, kadang-kadang kita
para teologi berkata, ya saya tahu Tuhanku berkuasa, Allahku dahsyat. Tapi ketika menghadapi masalah, tantangan, kita tidak datang kepada Tuhan. Kita malah lari ke tempat lain. Tetapi kita berkata sebatas kata-kata, aku tahu Tuhan hebat, aku tahu Yesus berkuasa, dia bisa buat mujizat. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita tidak datang kepada Yesus. Ini saya katakan kita telah mengabaikan kuasa Allah. Ya. Yang dilakukan adalah datang kepada Tuhan. Ya, dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Ya, dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memberkati. Dia sanggup memberikan kebahagiaan bagi kita. Dia sanggup terus memberikan sukacita kepada kita. Tapi di tengah-tengah sukacita itu ada masalah yang hendak mengambil sukacita itu. Tetapi dapat diatasi. Dapat diatasi. Ketika mengandalkan Yesus. Ketika datang kepada Tuhan. Hadirkan Yesus terus dalam pernikahan. Dalam hadirkan. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan kita. Dan mari dimasukkan ke tempat yang terus bagikan. Jadi sukacita dan yang berikut, jangan pernah mengabaikan kuasa Allah, sebab Yesus sanggup memberi yang terbaik. Kita harus kedua mempelai, ingat itu, aku tahu Yesus sanggup memberikan yang terbaik bagi kami. Amin. Kedua mempelai, amin. Coba saling baku lihat dulu lah. Amin. Ya, tadi mereka agak tegang. Andalkan Tuhan. Mari kita berdoa.